Mengapa Azimat buatan Mbah Wira itu bisa tanpa pantangan dan tanpa perawatan? Simak penjelasan Mbah Wira berikut ini. Terdapat setidaknya dua hal yang menyebabkan munculnya pantangan dan perawatan, yaitu yang pertama adalah sikap praktisi atau ritual yang memposisikan dirinya itu di bawah derajat si kodam, sehingga kodam merasa perlu diakui eksistensinya dengan adanya pantangan dan perawatan. Dalam kasus ini, pantangan dan perawatan juga berperan sebagai penghormatan atas kesediaan si entitas astral dalam membantu manusia. Akibatnya, ketika pantangan tersebut dilanggar atau perawatan yang dijanjikan itu tidak dipenuhi, kodam merasa dihianati, diacuhkan, dan tidak dihormati. Akibat yang ditimbulkan ada bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan, yaitu kodam pergi meninggalkan pemiliknya, atau bisa jadi kodam tidak pergi, namun tuahnya tidak berjalan sama sekali. Dan yang paling berat adalah kodam memberikan dampak yang berlawanan dengan yang seharusnya. Maksudnya gimana, Mbah? Nah, ini misalnya ya, pada contohnya kodam ASEAN. Nah, kodam ASEAN ini kan seharusnya membuat tuannya disenangi banyak orang ya. Nah, yang terjadi itu justru malah dimusuhi oleh banyak orang, dibenci oleh banyak orang, hubungan sosial terganggu atau terhambat, dan seterusnya. Yang kedua, ya ini terus terang banyak terjadi. Jadi banyak laporan yang masuk ke Mbah Wira. Beliau membeli kodam penglaris dagangan. Nah, kodam penglaris dagangan itu kan otomatis logikanya adalah seharusnya ia mampu membuat toko atau usaha tuannya itu laris manis. Nah, yang terjadi itu justru malah sebaliknya. Toko itu sepi, dijauhi pelanggan lama. Jadi pelanggan-pelanggan yang biasanya udah langganan lama-lama itu menjauh atau jadi belanja di tempat lain. Nah, ini nyata. Harusnya malah dapat banyak duit, yang terjadi kebalikannya. Kehilangan banyak duit, apes beruntun, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini juga kejadian nyata di daerah Jawa Timur yang Mbah Wira pernah menangani kasusnya. Jadi betul-betul ada fakta, realita, bukan hanya halusinasi atau angan-angan yang Mbah Wira. Jadi kodam kejayaan karir itu kan harusnya itu membantu tuannya bekerja, meraih target-target perusahaan sehingga membuat karir tuannya itu meroket. Atau kalau PNS, dia akan membuat si PNS ini tadi disenangi atasan, disenangi bawahan, sehingga kinerjanya itu lancar, sehingga target-target yang menjadi perjanjian kinerja. Nah, kalau PNS itu ada namanya perjanjian kinerja atau perkin, itu benar-benar terwujud 100% sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, yang terjadi malah sebaliknya. Jadi sering apes, gagal penuh target, sering buat kesalahan, sering buat malu, ngomong di media sosial ternyata blunder, sehingga yang terjadi bukannya kok malah naik karir, malah yang jadi PHK. Kalau pada kasus yang di Jawa Timur itu, kepala dinas eselon 2, harusnya kepala dinas ini bisa pindah, misalnya ya, naik upgrade ke dinas-dinas yang lahannya basah, sehingga bisa lebih dekat dengan penguasa misalnya. Yang terjadi malah beliau terlibat skandal korupsi, kemudian dipenjara, ujung-ujungnya berakhir pada pemberhentian dengan tidak hormat. Ini kisah nyata, betul-betul ada terjadi di Jawa Timur. Nah, kemudian ada kodam manipulasi energi ya, misalnya. Ini seharusnya membuat tuannya sehat, bugar, memiliki fisik yang kuat karena bisa memanipulasi energi alam untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Nah, ini yang terjadi justru sebaliknya, malah sering sakit, sering capek. Kemudian bangun tidur itu tetap terasa lelah, tetap lemas ya, tidak hilang capeknya. Badan terasa berat, kepala sering pusing, anggota tubuh itu sulit dikontrol, apalagi kalau marah, tiba-tiba melotot-lotot, meraung-raung, mecahi piring kayak gitu. Itu nyata loh, ada loh testimoni. Nanti kalau admin menemukan testimoni tersebut bisa dipasang ya Jadi supaya audiens ini tahu bahwa kejadian-kejadian yang Mbah Wira sebutkan nyata ada, bener-bener ada, bukan hanya halusinasi semata gitu loh. Bahkan yang paling parah ya menurut Mbah Wira itu menimbulkan delusi. Jadi dia itu sampai mendengar suara macan meraung-raung dalam rongga dadanya. Coba bayangin. Itu kan udah delusi parah itu berarti. Jadi tadi ya beberapa contoh yang Mbah Wira benar-benar temukan di dunia nyata yang hendaknya menjadi
kewaspadaan bagi kita semua sebelum menggunakan azimat berkodam. Betul-betul pilih ya siapa praktisinya. Jangan sampai niatnya membeli azimat tuh agar hidup kita lebih baik, yang terjadi malah hidup kita semakin sulit. Yang berikutnya ya, ini berkaitan dengan proses atau metode ritual yang digunakan. Jadi pantangan dan perawatan itu seringkali muncul akibat kodam ditarik paksa, kemudian dikunci dalam suatu benda, dipaksa melayani manusia, dipaksa menyelesaikan permasalahan tertentu, dan paksaan-paksaan lain yang disertai dengan ancaman. Misalnya, kalau kamu nggak patuh, kamu akan aku bakar. Kalau kamu nggak patuh, akan aku musnahkan. Kalau kamu nggak patuh, akan aku bumi hanguskan seluruh perkampunganmu, keluargamu, dan seterusnya. Ada nggak, Mbak, dukunnya kayak gitu? Ya ada, Pak. Ada. Yang paling ngeri itu jika si kodam tidak mau membantu manusia, tidak mau nurut melayani manusia, maka akan diikat. Ya dengan kuncian-kuncian yang membelenggu leher si kodam, hingga si kodam akhirnya mau nggak mau menuruti apa yang menjadi keinginan tuannya. Banyak sekali ya, ada banyak sekali metode paksaan dan penyiksaan yang bisa dilakukan praktisi ini kepada entitas astral. Dengan kondisi yang tidak nyaman sebagaimana ilustrasi di atas, jelas jin yang dijadikan kodam itu akan membalas dengan persyaratan-persyaratan yang sulit atau aneh-aneh, seperti munculnya pantangan dan perawatan yang biasa Anda kenal dan dengar di sosial media. Kembali pada pertanyaan mengapa azimat buatan Mbah Wira itu tanpa pantangan dan tanpa perawatan, jawabannya hal ini karena proses penjodohan kodam itu dilakukan dengan sukarela. Jadi ngomong itu baik-baik dari hati ke hati, tanpa paksaan, tanpa siksaan, tanpa ancaman. Sehingga kodam itu dengan sukarela mengikuti Mbah Wira. Mereka senang karena menjadi bermanfaat saat membantu bagi manusia. Mereka senang mempelajari hal baru atau ilmu baru, wawasan baru, karakter baru saat bersama manusia. Mereka senang bisa mengaktualisasikan ilmu kesaktian yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh manusia. Karena sesungguhnya bagi mereka, membantu manusia 10 atau 20 tahun itu ibarat kita hanya ngaso aja, kayak jam istirahat aja kalau di sekolah. Nggak ada salahnya aku bantu manusia, toh dia hidup cuma berapa tahun atau berapa puluh tahun, dibandingkan dengan usia jin yang sampai puluh ribu tahun atau ratus ribu tahun. Tentu itu adalah ibaratnya hanya ngaso aja, hanya istirahat aja, hanya sekejap mata aja. Jadi nggak ada salahnya bagi mereka membantu manusia, toh itu juga banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan kayak gitu. Itulah mengapa azimat buatan Mbah Wira itu sangat mudah dioperasikan, sangat sederhana dan aman, sangat cepat tuahnya terasa, ya semata-mata karena memang semua azimat yang dibuat itu diawali dengan ilmu yang baik, kemudian dibuat dengan tata cara yang baik, sehingga memberikan manfaat yang baik pula bagi penggunanya. Jelas ya? Mbah Wira always make the talisman with a good magic, with a good process, and give a good impact to user, kayak gitu. Kemudian jika saya ingin memberikan minyak, dupa, bukhur, hadiah atau perawatan lain ya, sebagaimana yang saya lakukan pada azimat-azimat buatan dukun sebelah, itu gimana Mbah? Bisa apa enggak? Jawabannya boleh-boleh aja, tapi tidak wajib. Jelas ya? Jawabannya boleh, ya boleh, namun tidak wajib. Boleh itu artinya apa? Dilakukan ya bisa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa.